Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman kelas 9? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru mengenai jeng-jeng. Apakah dia? Ya, mengenai persamaan kuadrat. Ya, ada di bab 2 kalau di buku. Materi persamaan kuadrat wajib dikuasai ya, karena ada di ujian sekolah dan nanti pendalamannya ada di SMA. Jadi kalian harus sudah bisa. Oke, fokus. Ya, kita mulai dari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk umum atau bentuk baku. Nah, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah berupa seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A-nya tidak boleh 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Oke ya, itu adalah bentuk umum atau bentuk baku. Nah, nanti A ini berupa bilangan ya, yaitu merupakan koefisien dari variabel X kuadrat. B itu merupakan koefisien dari variabel X, nanti juga berupa bilangan. Dan C merupakan konstanta, ya, pasti bilangan. Oke, nah, kenapa? Nanti. Nah, kemudian syarat suatu persamaan kuadrat. Ya, persamaan berarti syaratnya yang pertama memiliki tanda persamaan atau memiliki tanda sama dengan. Kemudian nilai koefisien A-nya tidak boleh sama dengan 0 di sini ya. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kita masukin aja coba A-nya 0. 0 kali X kuadrat itu 0. Nah, tambah misalkan B-nya itu 2 ya. Berarti 2X. Misalkan C-nya itu 5. Nah, maka ini menjadi bukan lagi menjadi persamaan kuadrat karena tidak ada lagi yang disimbolkan dengan pangkat 2. Ya, ini hanya menjadi 2x plus 5, menjadi persamaan linear. Makanya kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Negatif boleh, positif boleh, pecahan, desimal boleh, yang penting tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ingat lagi syarat suatu persamaan itu disebut persamaan kuadrat. Pertama, memiliki tanda sama dengan. Yang kedua itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, memiliki satu variabel saja. Ini misalnya variabelnya X ya X. Tidak campur X dengan Y atau X dengan Z ya. Kemudian pangkat tertinggi di variabelnya adalah pangkat 2. Oke. Ingat ya, 4 syarat ini. Nah, sekarang kita akan membedakan persamaan dan bukan persamaan kuadrat. Berdasarkan syarat yang tadi ya, 4 syarat tadi, tunjukkan yang mana persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Oke. Nah, misalkan nomor 1 ini ya, kita cek apakah dia merupakan persamaan kuadrat berdasarkan 4 syarat tadi ya. Yang pertama tadi syaratnya adalah mempunyai tanda sama dengan. Oke, lulus. Kemudian pangkat tertingginya pangkat 2, oke. Kemudian variabelnya hanya X saja, oke ya. Hanya satu kalau A, kalau X, X, oke. Kemudian A-nya tidak sama dengan 0, oke. Di sini A-nya berapa? 1 ya. Kita sambil belajar mana A, mana B, mana C. Ingat A sama dengan mana A. Yang disebut A itu adalah yang menempel atau koefisien X bilangan itu 1. Berarti A-nya 1. B itu yang nempel di X. Ini ya, siapa? Negatif 8. Kemudian C-nya, C itu yang sendiri, yaitu 16. C sama dengan 16 ya. Nah, jadi kita udah bisa menentukan mana A, mana B, mana C. Nah, apakah dia sudah memenuhi bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0? Iya, kita ini plus ya. Oke, A-nya ada, B ya B-nya negatif 8 nggak jadi masalah ya, BX plus C. Jadi nomor 1 ini yang merupakan persamaan kuadrat. Sekarang nomor 2. Kita cek berdasarkan syarat.
Syarat yang pertama mempunyai tanda sama dengan oke. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, di sini A-nya 2 ya. A-nya itu 2. Kemudian pangkat tertingginya pangkat 2. Oke. Dan variabelnya hanya satu ya, Y saja. Oke. Sekarang ini berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Sekarang kita coba memetakan mana A, B, dan C. A itu tadi yang menempel di Y kuadrat. AX kuadrat, jadi AY kuadrat. Oke, B itu yang menempel di Y saja. Adakah di sini nggak ada, berarti dia 0. Kemudian C-nya yang sendiri yaitu 3. Oke. Apakah nomor 2 ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, tentu saja, karena memenuhi 4 syarat tadi. Tapi ada yang berbeda di sini. Ya. Apakah dia memenuhi AX kuadrat plus BX plus C yang ini? Nah, kita coba cek ya. Plus C sama dengan 0. Nah, di sini A-nya ada, yaitu 2Y kuadrat ya. 2Y kuadrat, oke. Nah, sekarang B-nya 0, nggak ada. Langsung ke C plus 3. Nah, si nomor 2 ini bentuknya seperti ini. Karena BX-nya tidak ada. Nah, dia tetap aja merupakan persamaan kuadrat. Walaupun B-nya 0. Ya, karena tidak mensyaratkan B apa-apa. Nah, ini disebutnya persamaan kuadrat tidak baku. Ya, tidak baku. Karena yang baku itu yang ini. Kemudian nomor 3. Nomor 3 apakah persamaan kuadrat? Ya, sama ya. Syaratnya itu A-nya tidak sama dengan 0, mempunyai tanda kesamaan, kemudian variabelnya ini B dan X. Oh, ternyata dia bukan persamaan kuadrat, karena variabelnya ada 2. Maksud. Oke. Nomor 4, apakah dia persamaan kuadrat? Kita cek. Punya tanda kesamaan, oke. A-nya tidak sama dengan 0, ya A itu yang nempel di yang pangkat 2. Apakah di sini ada pangkat tertinggi 2? Tidak ada, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Oke, sudah bisa ya membedakan mana persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, kalau begitu kita lanjut ke mana ya? Nah, ini. Menentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari suatu persamaan kuadrat. Nomor 1. Ya. Di sana ada 2x kuadrat min 3x min 9. Kita coba koefisien. Masih ingat koefisien ya? Ada variabel. Enaknya dari variabel dulu. Di sini variabelnya apa aja? X kuadrat dan X. Maka koefisien yang nempel di X kuadrat adalah 2. Dan yang nempel di X adalah negatif 3. Kemudian konstanta, yaitu si C, negatif 9. Mudah ya. Nah, sekarang nomor 2. Sama seperti tadi mana pen. Oke. Variabelnya sama ya. X kuadrat dan X. Variabel koefisiennya yang nempel di X kuadratnya itu negatif 1. Dan yang nempel di mana? Yang nempel di X-nya itu adalah 2. Oke, negatif 1 dan 2. Kemudian konstantanya adalah negatif 1. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu persamaan kuadrat tidak baku ya, karena tidak ada B. Oke, sekarang kita mulai dari variabel. Variabelnya X kuadrat. Sekarang koefisien yang nempel, yaitu yang nempel di X kuadrat adalah negatif 2, nggak ada lagi ya. Kemudian konstantanya adalah 4. Ya. Sekarang nomor 4.
variabelnya sama ya, udah bisa ya. Variabelnya itu x kuadrat dan x. Konstantanya berarti 5 dan 7, dan koefisien sekarang konstantanya adalah 8. Nah ya, tadi menentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang mengubah persamaan kuadrat tidak baku menjadi persamaan kuadrat baku ya. Ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Apa tadi bentuk umum persamaan kuadratnya? Ya, itu ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, ini ya bentuk umumnya. Berarti harus seperti ini bentuknya. Sama dengan 0 ya. Oke, nomor A. 3x kuadrat sama dengan 9x plus 2. Nah, ini kan tidak sesuai ya bentuk baku. Nah, kita ubah. Nah, kalau secara legal itu kedua-dua dia ditambah unsur yang sama. Hingga yang kanan menjadi 0. Ini kan biar 0 itu berarti 9x-nya dikurang 9x plus 2-nya dikurangi 2. Atau boleh dengan transposisi. Tinggal dipindahin aja. 9x dan plus 2-nya dipindah menjadi 3x kuadrat min 9x min 2 sama dengan 0. Oke. Begitu ya, mudah sekali. Tinggal transposisi boleh. Ini betul. Selanjutnya yang B. Nah, ini ada pelangi-pelangi di sini. Ya, 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. Ini dikalikan ini min 6x. Ini menjadi plus 3. Oops, menjadi sorry ya. 3x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan, jangan lupa masih ada sama dengan di sini, x kuadrat. Maaf ya, ini sama dengan. Nah, ini kan masih belum 0, berarti pindah atau transposisi ke kiri ya. Jadi 3x kuadrat min x kuadrat ya. 3x kuadrat dikurang x kuadrat min 6x min 6x plus 3. Nah, ini sama dengan 0 karena tadi udah pindah ya. Tinggal dirapikan. 3x kuadrat kurangi x kuadrat itu 2x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah baku ya, sudah membentuk ax kuadrat ax kuadrat bx plus c. Cara nomor 3 ini menggunakan pecahan. Nah, ini disamakan penyebutnya menjadi x min 1 ya. Jadi dalam kurung. Ini x plus 1. Nah, ini 3 kali silang ya. 1 kali x plus 1. Nah, ditambah. Ini silang ke sini. 3 kali x min 1. Sama dengan 4. Nah, itu ya. Jadi pelangi-pelangi yang atas menjadi x. Oh my god. Jadi, aduh, mana pointernya?